Shalom Bapak Ibu, saya berharap suara ini jelas. Kita akan lanjut bahas penginjilan praktis ya sambil live di Google Meet. Haleluya, bujur. Ya, bujur. Kurang kami, Pastor John Herman Sipayung, silakan kamu mulai bagian kamu buka doa dulu, baru kamu berkisahlah, ceritakanlah gerakan-gerakan yang kamu lakukan, penjangkauan jiwa-jiwa. Ya, nanti kamu tutup lagi dengan doa, baru kita diskusi. Nanti sambil kenalan ya, Turang. Ya. Oke, kami persilakan. Oke, silakan. Ya, waktu yang diberikan berapa menit ya, Turang? Pokoknya bebas. Oh, Jangan ngadi, jeban. Pokoknya kupas tuntas ya. ya, Penginjilan. ya, amin, ya, baik. Ya, terima kasih semuanya buat semua para pendoa, buat semua hamba-hamba Tuhan. Ya, salam kenal. Terima kasih juga buat Turang kami, Ibu Pendeta, Ibu Dewi Buru Sembiring. Kami bersyukur buat kesempatan yang diberikan. Ya, kenalkan, nama saya Pendeta John Herman Sipayung. Saya lahirnya di Negeri Dolo, dekat Seribu Dolo, tapi saya besar di Brastagi. Saya dulu tinggal di bawah Gundaling itu. Nah, jadi cuman sudah ke Jakarta sejak 2008, tapi sejak dari 7 tahun lalu pindah ke Jawa Timur di Malang. Jadi Bapak Ibu kalau ke Malang kabar-kabari. Jadi kantor kami mudah carinya. Cari aja Pasar Oro-Oro-Dowo. Nah, kalau udah ketemu Pasar Oro-Dowo, Arlebuh Karikam Jenggo sebegin kita. Nah, gitulah kira-kira. Nanti bisa panggil di sana,
Udah di situ. Jadi mudah menemukannya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi puji Tuhan ya, karena memang jodoh yang Tuhan berikan dari Malang, kami memutuskan pindah ke Malang 7 tahun yang lalu. Dulu kami sempat juga tinggal di Jakarta, di BSD, karena tulang rusuk yang Tuhan berikan itu guru. Jadi ngajar les lah, ngajar Mandarin begitu ya. Sekarang mau ngajarnya online. Nah, jadi Tuhan memberkati kami dengan 1 putra 1 putri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Agustus 96. Jadi minggu depan udah pas 30 tahun. Nah, minggu depan ikut Tuhan. Tetapi saya selama 9 tahun itu takut merespon panggilan Tuhan. Karena ya saya berpikir kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, ya nggak sanggup saya gitu ya. Tahun 90-an itu jadi hamba Tuhan, lagu yang populer itu ikut Tuhan selalu manese, sekalipun membuang diri ke ladang Tuhan, begitulah ya. Nah, jadi saya berkata, Tuhan biar saya jadi pengusaha saja Tuhan. Karena dari umur 8 tahun memang sudah diajari bekerja oleh orang tua. Nah, tapi Tuhan itu baik, mengajari saya banyak hal. Tahun 99 Tuhan buka jalan, saya mulai ekspor. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang dari Tanah Karo, khususnya dari Brastagi, mungkin tahu gudang kami dulu di Jalan Sumber Udara. Dari Tugu Koli itu belok kiri, nah itu hanya kira-kira 1,5 kilo lah. Nah, jadi dulu kami ekspor ke Singapura, hasil bumi seperti kentang, ada juga sweet potato itu apa ya? Ubi ya, ubi jalar. Nah, jadi kita juga ada kirim juga jahe, kemiri, dan beberapa lah. Jadi ketika terjadi SARS tahun 2001, itu justru masa-masa bagusnya usaha kami, usaha ekspor kami itu. Nah, singkat cerita, Bapak Saudaraku, Oktober 2005, yaitu 9 tahun kemudian, saya putuskan Tuhan, sekarang saya mau melayani Tuhan. Tuhan mau saya kemana? Jadi Tuhan bilang ke Aceh, berangkatlah saya ke Aceh. Nah, sebenarnya dari 2003 sudah ada panggilan untuk saya itu kuliah di Kanada. Saya dapat beasiswa di sana. Tapi saya selalu menolaknya. Karena saya berkata, Tuhan, jadi melayani Tuhan kan gak harus jadi pendeta. Kan boleh juga jadi yang lain lah gitu. Jangan jadi pendeta lah Tuhan. Negosiasi lah ini. Nah, tapi setelah 9 tahun itu, sejak Oktober 2005 itulah, singkat cerita, saya berkata siap. Nah, tapi kemudian setelah bulan 2008, panggilan itu datang lagi. Saya minta 7 tanda, semua Tuhan genapi. Akhirnya 4 April 2008 berangkatlah saya ke Jakarta untuk urus visa. Tetapi ternyata di Jakarta ketemu 3 hamba Tuhan dari 3 kota yang berbeda. Tapi mereka punya pesan yang sama. Yang intinya berkata, jangan pergi ke Kanada kali ini. Bahkan ada satu hamba Tuhan berkata, kamu nanti nggak pergi ke Kanada dulu. Di sini dulu sementara. Tahun depan akan keliling Indonesia. 2 tahun lagi pergi ke 3 negara. Setelah itu akan keliling dunia. Saya ambil waktu berdoa, menunggu Tuhan, puasa juga 10 hari. Baru saya dapat peneguhan. Akhirnya 3 surat dari Kanada itu ada namanya invitation letter, surat undangan, acceptance letters, surat penerimaan, dan scholarship letters, yaitu surat beasiswa. Itu semua saya buang. Saya berkata, saya mau ikut yang Tuhan mau. Nah, saya minta maaf ke semua para sponsor, para donatur, baik itu yang dari Kanada, dari Jepang, dari Inggris, dari Amerika, gitu ya. Saya berkata, saya mohon maaf lah. Terima kasihlah buat kemudahan dan kemurahan, buat kebaikan hati kalian mensupport saya. Tapi maafkan saya
saya dapat dari Tuhan untuk tidak pergi sekarang. Intinya begitu. Puji Tuhan, semua yang dinubuatkan itu digenapi. Akhirnya mulai 2009 itu mulai keliling Indonesia, dan 2010 tepat pergi ke 3 negara. Terus kemudian mulai 2011 Tuhan mulai buka bangsa-bangsa. Jadi mulai 2011 itu saya mulai ke Afrika. Nah, udah beberapa kali ke Afrika. Ya, Tuhan bawa memang baru 9 negara di Afrika dari 54 negara yang ada di benua Afrika. Dimulai dari selatan, ada Mozambik, Afrika Selatan, sampai ke utara. Paling utara sebenarnya ada Mesir ya. Nah, tetapi juga di tengah, yang paling subur yang mirip dengan Indonesia itu Afrika Tengah lah. Seperti Kamerun, Ghana, ya hanya di sana lebih panas aja. Tapi pertanian mereka mirip lah, ada sawit, karet, coklat, di sana banyak. Nah, jadi mulai itu baru Tuhan beritahu dalam hati saya, mulai juga, kan dulu Bapak Ibu Saudaraku, saya itu fokusnya penginjilan. Jadi dulu kita buat namanya KKR di mana-mana. Sejak 2003, nama KKR kami ubah menjadi Pesta Mujizat, Pesta Kesembuhan. Jadi dulu saya target diri saya harus memberitakan Injil kepada 100.000 orang setiap bulan. Bagaimana memenuhi target itu? Maka kita ada 38 TV channel. Tapi seperti Bapak Saudara tahu, TV analog sudah dinonaktifkan kira-kira 4 tahun apa 5 tahun yang lalu lah. Sekarang bisanya adalah TV satelit. Nah, tapi selain itu juga, saya juga dulu sering ambil traktat. Paling banyak dulu ambilnya dari Yalki. Saya bisa ambil 2 truk, 2 kontainer dari sana, kirim ke berbagai daerah. Nah, tapi juga selain dari Yalki ada juga dari sumber-sumber lain traktat. Jadi kalau dulu Bapak Ibu Saudaraku, siapapun ketemu saya bisa beritakan Injil dalam 1 menit atau dalam 3 menit. Kalau buat KKR, persiapan KKR itu cuma 5 menit. Di negara manapun, di pulau manapun, di daerah manapun, Tuhan ajarin saya bagaimana mempersiapkan. Nanti kita praktek begitu ya. Nah, jadi poinnya itu yang saya belajar adalah ketika kita merespon kepada panggilan Tuhan, saya akhirnya mendapat hikmat proyek Tuhan didanain oleh Tuhan. Baik itu didanain dengan hikmat, dengan koneksi, dengan jaringan, demikian juga dengan dananya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya beberapa negara saya pergi itu nggak ada visa. Nah, seperti ke Ethiopia saya nggak ada visa. Tapi bahkan saya dibayarin juga, hotelnya dibayarin, uang makannya dibayarin, 2 hari saya di sana, buat 5 kali KKR. Nah, yang bayar siapa? Maskapai penerbangan. Nah, itu ceritanya panjang, kapan-kapan lah kita cerita itu. Nah, saya juga masuk ke Kamerun, tak ada juga visanya. Ke Togo juga nggak ada visa. Ada beberapa negara itu nggak ada visa tapi tetap masuk. Ketika mereka tanya, kamu dari mana? Indonesia. Apa pekerjaanmu? Reporter. Reporter TV apa? Good news. Apa itu good news? Kabar baik. Apa itu kabar baik apa? Kabar artinya sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kita buka TV, internet, radio, kan mereka memberitahu kabar. Tapi kebanyakan yang mereka beritakan kabar buruk. Nah, seperti sekarang itu banyak kabar-kabar itu apa? Ada kapal kebakar katanya. Dari 280 penumpangnya ada 3 yang korban gitu. Dan kemudian itu salah satu kabar, masih banyak kabar-kabar yang lain. Tapi kebanyakan yang mereka beritakan kabar buruk. Tapi saya memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Kenapa itu dikatakan kabar baik? Karena kabar yang sudah terjadi, sesuatu yang baik sudah terjadi. Bagaimana Bapa di surga mengasihi dunia, sehingga dia membayar dosa dan penyakit kita. Supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan. Oh, jadi kamu misionaris? Saya tanya, dari mana Bapak tahu? Ya kan itu yang misionaris lakukan. Oh, boleh juga sih sebut saya begitu. Oke, berapa lama mau di sini? 10 hari. Distempel. Boom, silakan pastor katanya. Nah, jadi begitulah yang Tuhan buat.
Nah, kadang-kadang saya itu di Aceh 3 tahun. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga bawa keliling Indonesia. Hanya satu provinsi yang belum sempat pergi. Namanya Provinsi Bangka Belitung. Tapi kalau yang lain kadang-kadang ketika kenalan, kamu dari mana? Dari Sulawesi. Sulawesi mana? Tengah. Tengahnya di mana? Palu. Palunya di mana? Wah, masih jauh Pak di Palunya. Sebutkanlah, kamu dari pulau mana? Salakan. Oh, itu namanya Bangkep, Banggai Kepulauan. Sudah ke situ saya. Jangankan ke situ. Pulau Banggai Laut pun sudah pergi. Kok bisa tahu? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini sedikit belajar geografi kita sedikit ya. Indonesia ini orang taunya yang paling utara itu orang taunya namanya Talaut. Padahal di atas Talaut itu masih banyak pulau itu. Ada Pulau Doi, ada Pulau Miangas begitu. Nah, sebenarnya Pulau Miangas itu 2 jam lagi ke Mindanao. Tapi ada lagi satu pulau lebih dekat lagi dengan Filipina. Jarang juga diekspos, namanya Pulau Doi. Penduduknya cuma 8.000. Nah, 7 tahun yang lalu saya ke sana dan puji Tuhan saya bawa 3 anak dari sana. Sekarang ini udah 2 anak itu, satu udah menikah, satunya lagi ini mau menikah, yang satunya lagi sekarang baru mau naik kelas 2 SMK. Nah, ini ada bersama saya sekarang di Malang di sini. Nah, jadi saya setiap kali pergi kemanapun ya saya bicara kepada para pendeta atau kepada kepala desa di situ. Ya kalau ada anak-anak yang terlantar atau dari keluarga kurang mampu atau dari keluarga yang mungkin tidak harmonis, ya saya mau ambil begitu. Seperti tadi malam ini mungkin suaranya kok begini ya karena kemarin KKR teriak-teriak gitu ngomong terus, dan ini baru 1,5 jam lalu saya pulang ke rumah ini Bapak Saudaraku. Dan puji Tuhan tadi malam pun saya dapat 2 anak dari daerah Puji Harjo, akan dikirim minggu ini ke rumah. Nah, jadi saya bukan hanya suka ngumpulin ngumpulin berkat materi gitu, ngumpulin orang pun suka kita. Nah, jadi kami menerima semua orang. Yang orang tidak mau terima pun kami terima. Contoh, ini ada perlu pejore kene Pak Pendeta Baji Alokendo. Orang yang ODGJ kalau bahasa ininya, bahasa sopannya. Ya, jadi yang sakit mental begitu Bapak Saudara. Kami terima. Jadi kalau umpamanya Bapak Saudara ada kenal di jalan-jalan gitu, telepon kami, ini ada berkeliaran ini, gak ada ini. Kami nanti akan kami ambil. Kami mandikan, kami ada penampungannya. Nah, namanya Taman Pemulihan. Ini ada yang sakit orang tua, tak ada yang merawat, bisa kamu merawat? Antar, kami akan rawat gitu. Sampai dia dipanggil Tuhan. Itu namanya Taman Sukacita. Itu kebanyakan orang-orang tua. Pernah juga kami terima, ini sudah 1/3 kepalanya sudah tidak ada. Nah, pernah. Sekarang udah dipanggil Tuhan, dia ada 3-4 bulan lah bersama kami. Nah, kalau umpamanya ini nggak mampu sekolah, bisa nggak? Bisa. Nah, itu bagian daripada penginjilan. Nah, jadi kami tampung yang namanya di yayasan, nama yayasan kami itu Yayasan Transformasi Mental Anak Negeri. Kartu namanya lagi nggak ada dekat-dekat sini. Nah, jadi kami singkat nama Yayasan Transformasi Mental Anak Negeri, disingkatlah dengan Taman. Nah, jadi yang paling memang sekarang kami banyak selama ini kami lakukan penginjilan. Nanti akan kita praktek Bapak Saudara. Nah, kami juga lakukan pemuritan. Kami melatih ya gereja-gereja atau dimanapun kami undang, kami datang. Orang kadang-kadang takut, Pak, mahal nggak biaya undang Bapak? Adilit sendu berekendo, lu pada galari, lo dari reh kami. Nah, gitu. Jadi, kalaupun nggak ada, kami nggak bisa kasih persembahan ini, Pak Pendeta, bisa nggak? Bisa, gitu. Karena proyek kita, proyeknya Tuhan didanain oleh Tuhan. Nah, jadi kita tidak cari PK, tidak cari persembahan. Ya kalau ada bujur, nggak ada, lo dalih, nanti Tuhan tolong, gitu ya. Nah jadi dimanapun, ke Afrika pun kita diundang, enggaknya kita dikasih PK di sana, di Afrika sana. Kadang-kadang makan pun nggak mereka sediakan. Apalagi kalau di Indonesianya datangnya kita, gitu ya.
Nah, tinggal diatur aja waktunya. Cuman kadang-kadang ya sabar-sabarlah, kadang-kadang nggak bisa langsung diundang minggu depan datang ya, kadang-kadang belum bisa. Nah, tapi pasti kami bisa aturlah waktunya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itulah sedikit beberapa sekarang pelayanan kami itu sebenarnya kisah sederhana 3 lah. Kita juga melayani gereja, yayasan ini lebih kepada sosial dan pendidikan. Baru kemudian sekarang juga kita ada pelatihan kerja. Karena ternyata penginjilannya nggak cukup, harus juga dimuridkan. Ternyata udah penginjilan udah dimuridkan pun tidak cukup, harus ada pemberdayaan. Karena kami sudah menyekolahkan anak-anak sejak 2011. Banyak anak-anak kami itu masih sulit cari kerja. Akhirnya kita mulai melatih mereka. Jadi kalau anak-anak yang dititipkan ke kami tidak hanya suruh mereka sekolah. Jadi ada juga mereka kerja, ada yang kerja di ladang, ada yang kerja di laundry hotel, begitu ya. Nah, kadang-kadang kalau orang tua tidak mengerti, gua akan bantu anak kami, Pak Pendeta, lah kak tunduk pe tengah berdahin, katanya. Ya, begitulah pelatihan, supaya mereka juga punya pengalaman bekerja. Kita nggak tahu kemana kehidupan ini akan membawa mereka ke depan, begitu. Nah, itulah kira-kira 3 pelayanan ini. Nah, kerohanian itu yang paling utama. Kita latih rohaninya, etikanya, adabnya, attitude-nya, sikap hati lah gitu ya. Karena sebenarnya dalam pergaulan ini yang pertama orang lihat kan attitude, etika, adab, karakter. Itu yang pertama orang lihat. Nah, itu yang kita perlengkapi di situ. Selain daripada pendidikan untuk IQ, intelijensi, kepintarannya. Tapi perlengkapi juga dengan skillnya. Nah, baru kemudian juga kerohanian, pendidikan, dan pelatihan kerja. Skillnya ada. Jadi sehingga mereka dimanapun dikirim, siap mereka. Mereka bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa berhubungan dengan sesama, bisa melayani, dan juga bisa memberi dampak, yaitu dengan tenaga mereka, dengan pengalaman mereka atau skill mereka. Karena itu moto pelayanan kami itu cuman gini aja, pelayanan itu cuman 2. Lihat masalah, selesaikan. Lihat kebutuhan, penuhi. Jadi kami siap melayani apa yang kami layani? Menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan. Kalau kami nggak bisa, kami cari tahu siapa yang bisa. Karena kami juga tidak serba bisa. Karena itu kita berkolaborasi. Ya, kita bekerja sama dengan semua yayasan, gereja, pendidikan, universitas. Jadi kami pun bermitra dengan universitas yang ada di Singapura, Jerman, Jepang, Australia. Ini ada suratnya semua. Surat perjanjiannya ada. Nah, di dalam negeri juga, universitas dalam negeri. Nah, kadang-kadang kalau nggak bisa dapat beasiswa dari pemerintah, kami dapat beasiswa dari kampus itu sendiri juga ada. Ya, mungkin itulah Bapak Saudaraku. Sekarang kita fokus dulu di penginjilan. Saya nggak akan banyak cerita dulu. Saya berharap nanti banyak Bapak Ibu Saudara bertanya. Mungkin saya akan mulai dengan bagaimana memberitakan Injil dalam 1 menit dulu ya. Nah, nanti bagaimana memberitakan Injil dalam 1 menit. Bagaimana memberitakan Injil dalam 3 menit. Gitu ya. Nah, memberitakan Injil 1 menit ini saya menyebutnya hit and run. Nah, itu hanya sambil lewat aja. Nah, ini hit and run itu apa ya? Susah juga bahasa Indonesianya itu. Sambil lewat lah begitu ya. Nah, ini kita bisa memberitakan Injil di halte bus. Ini kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, jadi kadang-kadang saya buat caranya begini. Halo Pak, ternyata Bapak ada di sini. Udah dicariin loh Bapak lama. Loh, yang cari saya siapa Pak? Bapak siapa? Kita saling kenal tidak? Oh, Bapak tidak mengenal saya. Saya juga tidak mengenal Bapak. Tetapi dia yang mencari Bapak. Dia mengenal Bapak. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Apakah Bapak sudah mengenal Yesus? Dia bilang, waduh Pak, maaf, saya bukan orang Kristen. Nah, itu dia Pak. Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen. Dia datang untuk semua orang, semua suku, bangsa, dan agama. Bapak mau dengar tentang Tuhan lebih lagi? Nah, kalau dia mau kita lanjut. Kalau dia nggak mau, setidaknya dia sudah mendengar Yesus mengasihimu, Yesus mencarimu. Itu yang 1 menit Bapak Saudaraku. Tapi yang dalam 3 menit, nah ini penginjilan saya menyebutnya
penginjilan praktis 3 menit yang tidak bisa ditolak. Nah, gimana itu penginjilan 3 menit? Sebenarnya Paulus sudah praktekkan di Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 26. Saya menyebutnya metode penginjilan kisahku. Nah, gimana penginjilan metode kisahku ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, semua kita ini punya kisah. Semua kita ini punya cerita. Semua orang, tua, muda, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak pun, nenek-nenek, kakek-kakek, semua suka cerita. Makanya selalu orang tanya, bagaimana ceritanya? Semua orang suka cerita. Bahkan Alkitab pun itu isinya kebanyakan cerita. Dan Tuhan Yesus pun mengajar kebanyakan dengan cerita. Perumpamaan itu kan cerita. Nah, jadi cerita itu adalah kisah. Nah, jadi bagaimana penginjilan 3 menit dengan metode kisahku? Nah, saya kasih contoh. 3 menit, saya umpamanya ini. 1 menit pertama, itu bagaimana hidupku sebelum mengenal Tuhan Yesus. 1 menit kedua, bagaimana saya bertemu Tuhan Yesus. 1 menit yang ketiga, bagaimana hidupku setelah mengenal Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana kita memulainya? Umpamanya kita ketemu dengan seseorang lah, di mana? Di ladang kah, di jalan kah, di angkot kah? Dulu ketika saya di Brastagi, kadang-kadang tidaknya ada urusan ke Kaban Jahe. Tapi di jam-jam sibuk, sore-sore, naik dari stasiun, duduk di tengah sama teman saya, kamu di tengah situ kan 86 itu duduknya, ya kan? Nanti kalau orang udah mulai penuh, saya mulai ngomong ke orang yang di depan saya ini, kamu tahu kemarin itu bapak itu sakit udah 10 tahun, berdoa dia sembuh. Nah, sebenarnya supaya orang itu semua dengar, jadi nggak ada lagi cerita-cerita, cuma dengar cerita kita aja, gitu. Itu salah satu metode yang lain lagi. Nah, jadi itu, yakin kemarin ya langsung dia sembuh ya, langsung dia jalan. Akhirnya di tengah-tengah pembicaraan kita itu, kadang-kadang ada yang tanya, gereja jaken anakku, gereja kena, bacikan aku rumah, bacikan aku rumah, doakanlah rumah kami. Dalam seminggu bisa 3 atau 4 orang seperti itu. Sehingga jadilah komsel di rumah itu, jadilah persekutuan doa di rumah itu. Ada nanti setiap hari Selasa, ada yang setiap Rabu, ada yang siang-siang, ada yang minta sore begitu. Begitulah dulu kami buat di Tanah Karo sana. Nah, tapi yang paling simpel ini, kalau itu tadi butuh waktu 15 menit, 30 menit, karena cerita kan, kita create cerita gitu, sampai orang penasaran. Nah, jadi cocok juga lah dulu kan, anak kos juga kan nggak masak ya, jadi selalu diundang lah, ada makan biasa, siang, makan malam begitu. Nah, jadi ya balik lagi yang 3 menit tadi. Nah, ini gimana memulainya? Kalau tadi kan memulainya kita seolah-olah komunikasi sendiri. Ini kalau gak ada teman gimana? 3 menit tadi bagaimana? Ya, kita bilang, dari mana tadi Bi? Mau kemana? Kan normal. Nah, ya minta maaf boleh saya menceritakan kisah saya sama kamu 3 menit aja? Oh boleh, kalau diangkut kan udah paling sedikit itu 10 menit. Atau di perjalanan lah, atau izin Pak, izin Bu, boleh nggak saya minta waktunya 3 menit? Saya dapat tugas dari pimpinan saya menceritakan kisah saya. Ya gitulah kira-kira. Oh boleh, kan 3 menit kan. Jadi begini Pak, Bu, dulu hidup saya itu kacau. Ini saya cerita kisah saya lah. Saya ini dulu hidup saya itu kacau. Waktu udah salah pergaulan. Dari umur 8 tahun udah biasa kerja pegang uang. Di kampung kita cari uang mudah. Bisa dengan kalau panen durian udah tinggal ambilin buah durian. Durian orang lain pun kita bisa ambil. Nah kita jual gitu ya. Nah cari kemiri. Kemiri kita pun habis ya, kemiri orang pun kita ambil juga gitu. Nah, belum lagi nanti panen buah sayur, sadap karet, coklat dan semua begitu. Begitulah dulu waktu kecil. Sehingga SMP udah malas sekolah, udah berhenti sekolah lebih dari 2 bulan. Tapi karena ketemu dengan Pak RT yang kebetulan anaknya satu kelas dengan saya, dia bilang, kalau kamu nggak sekolah, kamu seperti orang di kampung ini lah nanti. Siapa paling hebat di kampung ini?
kepala desa itu. Paling hebatlah kau nanti seperti kepala desa itu. Tapi kalau kamu sekolah, kamu bisa pergi melihat dunia luar. Singkat cerita besoknya saya sekolah lagi. Nah, akhirnya karena pergaulan saya SMP itu kacau, saya berpikir kalau ini teman-temanku lagi nanti begini, tambah hancur aku ini. Akhirnya saya memilih waktu tamat SMP, SMK saya pilih ke Brastagi. Masuklah saya ke SMK Negeri 1 Brastagi, Jarangmuda itu. Nah, Jalan Merdeka. Alasannya karena nggak ada orang kampung saya yang sekolah di sana. Dari kampung kami sekolah di situ paling 4 begitu. Udah bagus. Sekarang kayaknya tidak ada. Karena jauh. Nggak ada keluarga di sana. Nah, alasan saya supaya udah putuslah hubungan dengan teman-teman saya itu. Tapi justru ternyata disitulah saya ketemu Tuhan. Karena kos-kos saya. Nah, ini masuk ke 1 menit kedua. Bagaimana saya ketemu Tuhan. Kos-kosan saya itu di belakang gereja. Akhirnya tiap harilah saya diinjili, diajak ke gereja sama pelayan-pelayan gereja itu. Ya, namanya kita anak muda, gengsinya juga tinggi, yang ajak juga si muda-muda, ya datanglah gitu kan. Bukan cari Tuhan, ya cari teman lah begitu. Tapi ternyata disitulah ketemu Tuhan. Akhirnya saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi Agustus itu. Saya ke Tanah Karo itu bulan 5, begitu libur sekolah udah ke sana. Akhirnya Agustus 96 itulah saya terima Yesus. Sejak saat itu saya jadi rajin baca Alkitab. Saya bisa berhari-hari baca Alkitab aja. Sehingga Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu hanya 3 bulan selesai saya baca. Kalau Perjanjian Baru itu nggak nyampe 2 minggu udah selesai saya baca dari Matius sampai Wahyu. Nah, kadang-kadang satu hari bisa 2 kitab saya baca seperti itu. Nah, sehingga dulu belum ada HP seperti sekarang, belum ada konkordansi. Kalau orang ngomong satu kata aja saya sebutkan itu tertulis di mana ayatnya. Nah, sampai begitu. Nah, baru kemudian hidup saya berubah. Di sekolah pun tadi di kelas buangan naik kelas unggulan, uji kompetensi juara 1, dapat beasiswa, bahkan beasiswa di Kanada. Nah, akhirnya saya senang menceritakan perbuatan Tuhan itu. Saya senang memberitakan firman. Akhirnya Tuhan mulai bawa saya keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tadi bukan hanya di Talaut, sampai ke Pulau Doi sana. Paling selatan itu bukan Pulau Rote, di bawahnya pun masih ada lagi. Namanya Pulau Dana dan Dao. Nah, kalau paling timur namanya Yahweh. Orang bilang Yahokimo. Nah, tapi paling barat namanya Pulau Weh. Jadi Indonesia ini sebenarnya dari timur ke barat ini pulaunya Yahweh. Begitu ya. Pulaunya Tuhan Indonesia ini. Paling timur itu Yahokimo. Paling barat itu di ujungnya Aceh itu ada pulau namanya Pulau Weh. Nah, jadi Indonesia ini pulaunya Yahweh. Ya itu memang nama nggak tahu bagaimana itu udah begitu memang nama pulau-pulau di Indonesia ini. Ada 17.600 pulau. Kok bisa-bisanya paling timur Pulau Yah dan paling barat itu Pulau Weh. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku itulah cara penginjilan dalam 3 menit. Yaitu dengan kisahku. Semua kita punya kisah. Semua kita punya cerita. Nah, kalau umpamanya tadi begini, bagaimana ceritanya? Nah, ceritakanlah di situ. Nah, jadi itu penginjilan paling praktis Bapak Saudaraku. Nah, mungkin saya sampai di sini dulu supaya lebih interaktif. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya seputar penginjilan ini, boleh supaya lebih pas dia mungkin. Silakan Bapak Ibu Saudaraku. Yap, bujur melala, turang, John Nerman, puji Tuhan. Pagi ini kita bisa ketemu ya. Kita hanya biasa kan di WA nih sekarang ini mukaku nih. Terus miring dah. Ya, jadi bujur melala adi bagian luar biasa. Jadi ada pertanyaanku dulu sebelum tahun bertanya. Adi bagian kena membaptis kayaknya gereja anta. Adik kerajaan kok orang kan harus dibaptis. Itu gimana turang? Iya. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, Turang, semua Bapak Ibu.
Kalau untuk penginjilan, baptisan kami kembalikan ke gereja masing-masing. Nah, jadi nanti biasanya kami kerjasama dengan gereja lokal. Karena kita pergi ke kota manapun, ke negara manapun, pasti ada gereja di sana. Nah, ini contoh ketika saya pergi ke Ethiopia, saya tidak ada kontak, tidak ada kenalan di Ethiopia. Karena memang Tuhan suruh saya ke Ethiopia, tapi saya nggak dapat visa Ethiopia. Saya ketemu, oh ya singkat cerita nggak ada visa Ethiopia. Jadi nggak saya kontak siapapun ke Ethiopia. Tapi memang Tuhan udah suruh saya ke Ethiopia. Akhirnya saya pergi ke Ghana, saya dapat visanya itu Ghana. Transit ke Ethiopia, tapi Tuhan suruh saya di situ 2 hari. Dan dibayarin semuanya. Sama maskapai, ceritanya panjang. Tapi intinya ya seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana saya penginjilan di sana? Bagaimana saya bisa buat KKR di Ethiopia, di Addis Ababa begitu? Nggak ada kenalan, nggak ada kontak. Nah ini contoh di mana ekstrim yang memang nggak ada kenalan. Akhirnya saya tanya ke pihak hotel, di mana di situ pasar pajak lah kalau kita di Medan. Saya cari pajak, saya ke pasar, saya cari tempat tinggi, saya mulai cerita. Saya mulai, halo Addis Ababa, Ethiopia, mau nggak dengar tentang Indonesia? Siapa yang tahu Indonesia? Siapa yang pernah dengar Indonesia? Apa yang Bapak Saudara tahu tentang Indonesia? Siapa yang bisa terjemah buat saya? 2-3 orang datang. Baru saya cerita tentang Indonesia selama 3 menit atau 5 menit. Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia. Indonesia punya 17.600 pulau. Negara kepulauan terbesar di dunia. Saya ceritalah begitu. Indonesia punya 830 suku. Saya cerita tentang Indonesia mungkin 3 menit. Baru saya dari situ saya berkata, tapi tahu tidak? Ada kegerakan Tuhan di Indonesia. Dan kemudian setelah selesai doa kesembuhan, kesaksian, beberapa orang datang. Oh, kamu misionaris ya? Kamu hamba Tuhan ya? Boleh nggak ketemu pendeta saya? Ya udah, langsung ketemu pendeta. Langsung ke pendeta. Akhirnya pendeta itu mulai bilang, ini tadi terima Yesus, ini minta dibaptis, ini silakan follow up, ini seperti itu. Nah kemudian mulai terkoneksi dengan pendeta-pendeta lain. Di Indonesia pun banyak begitu. Tadinya nggak ada pendeta karena dulu sulit. Karena sekarang kadang-kadang kalau kita datang pertanyaannya banyak, curiganya banyak. Jadi kadang-kadang saya langsung buat kesembuhan di jalan-jalan. Nah sekarang kami juga buat namanya bagaimana gerakan kesembuhan di jalan-jalan. Atau pesta mujizat, pesta kesembuhan. Kami ada kaos, nggak ada dekat sini nanti lain kali, tapi ada di YouTube atau di Facebook juga. Kaos itu di sininya ada tulisannya Holy Spirit Team. Di punggung itu penuh tulisannya, sekarang Anda bisa menerima mujizat kesembuhan. Tanya saya bagaimana. Nah, jadi kami buat di jalan-jalan. Kalau di Tanah Karo itu, kami ke ladang-ladang, ke rumah-rumah peta, ke gudang-gudang, di angkot, dimanapun kami beritakan firman, beritakan Injil gitu. Nah, nanti begitu mereka bertobat, kami arahkan ke pendeta. Ya, karena apa? Karena kami orang misi datang ke daerah itu kan nggak mungkin bisa buka gereja di situ, tidak efektif. Nah, jadi mengenai baptisan tadi, kami akan kembalikan kepada gereja lokal. Begitu kira-kira tuh. Terima kasih. Ya, mantap. Kalau begitu yang kamu lakukan turang itu berarti gerakan apa boleh bilang independen gitu ya. Bikin yayasan, jenari KKR katakan Ethiopia. Bukan ada kalau kayak kami kan, oh ada yang siapin, GBKP mana nyiapin, bikin losnya ini. Berarti kamu lebih kepada pergi ke pajak-pajak, ngomong gitu ya. Betul. Keren juga. Itu yang kami lakukan kalau nggak ada yang undang. Oh ya kamu. Iya. Kalau nggak ada yang undang gitu caranya. Keren juga itu Turang. Iya. Oke, mantap. Kalau begitu ini banyak teman-teman, ayo woi. Tanya tuh, luar biasa. Kita udah lakukan itu kan? Tim ini gini, sedikit aku cerita sama kami ya Turang. Iya. Setiap jam 5 pagi kami ngumpul nih kayak gini nih. Iya. Ini dari berbagai gereja. Umumnya memang GBKP lah ya. GBKP. Ada dari Kupang juga ini, ada dari Batam, Jakarta, Tanah Karo banyak nih. Ada juga orang HKBP juga ada lah di sini. Jadi juga banyak di tempat dalam ting ini orang-orang sakit juga. Ini banyak orang sakit. Nah,
Jadi kita ini tiap pagi ngumpul saking rindunya, ya rindunya mencari Tuhan lah gitu ya, rindu mencari Tuhan. Terus itu kita juga punya pelayanan, cuman pelayanannya masih ya kecil-kecilan, turang kita mendampingi rumah singgah AIP di Adamali ya. Terus itu kita terima doa-doa orang undang kita, kadang dia datang atau kita yang datang, tapi sifatnya tetap seperti kami bilang tadi, independen gitu aja. Ya kita bergerak aja, ada yang manggil kita datang, atau orang yang datang, itu udah seluruh Indonesia lah. Begitulah cara kerjanya link ini. Maka kita dikumpulkan di sini. Dan makanya kami rindu mendengar seperti kisah Ndu. Jadi kami undanglah teman-teman kita juga bisa bercerita tentang misi, tentang Tuhan. Nambah-nambah kini teken, nambah-nambah semangat kami turang. Pokoknya pagi ini luar biasa banget. Dan kami harap nanti kami kasih beberapa sesi ngajari kami di link ini gimana menginjil yang singkat tadi. Jadi bantu kari misalnya modulnya bagela. Lakukan kami ya dikundul kami sudako gela olah main HP yang cedahin kami begitu. Kalau HP Facebook apa yang kami lakukan dengan di samping kami misalnya ketika kami naik murni Sedamung Jaya Borneo, kami ke Sidikalang gitu kan, kami 4 orang 5 orang, jangan pula kami Cikura di situ ya kan. Ngobrol kami bergerak duduknya satu depan satu samping satu ngobrol kan didengar orang. Betul. Itu tadi mantap yang kami bikin tadi turang. Oke, satu lagi turang sebelum teman-teman nanya. Kalau gitu bisanya kukirim ke situ ada anak muda kami, namanya Stefani sama si Alvin, anak muda jadi pendeta tena. Kalau ikut-ikut nak kampati kirim kami ke Malang. Banci. Bisa tuh. Iya, tinggal sama kamu nanti dulu dia turang. Bisa. Ya acara-acara rindu karya anak kami dua anak, Bejile, Beloh Rende. Iya. Endola babandu, enda staf ahli. Enda staf ahli. Kari kita ngerana turang ya. Banci. Terbuka kali pikiran untuk Cifani. Iya. Iya nih, kupikir. Oke, kalau gitu silakan teman-teman, silakan bertanya. Ayo, diskusi kita ya. Oke, silakan. Mungkin Erli siapalah. Ya, shalom, selamat pagi Pendeta John Herman dan Pendeta Dewi dan semua sahabat doa. Sangat terberkati ya dengan kesaksian pendeta yang bersedia hadir di pagi ini, melihat semangat pendeta yang luar biasa, yang mungkin memang dari kecil udah dipilih Tuhan kali ya. Amin. Iya kan, nggak sembarangan juga ya pendeta, orang yang punya talent seperti kamu gitu, yang memang punya ide, ya punya keinginan sebagai penginjil. Kenapa aku bilang begitu? Kami aja misalnya yang udah bergabung lama nih dengan Pendeta Dewi, kami termasuk salah satu pendoa lah aku bilang. Sama kayak yang kamu bilang tadi, ada metode memberitakan Injil dalam 1 menit dan metode penginjilan dalam kisahku. Kadang nggak terpikir gitu. Kita misalnya naik pesawat nih, yang di sebelah kita orang lain, ya udah sampai tiba tujuan diam-diaman gitu loh. Iya. Bahkan terkadang kehabisan bahan kan, nggak tahu mau ngomong apa, udah terakhir tidur aja gitu pendeta. Nah, jadi bagaimana mulainya itu pendeta? Iya, pertanyaannya menarik ya. Jadi memulainya itu banyak. Yang tadi yang saya bilang, boleh nggak saya cerita mengenai kisahku, itu kadang-kadang norak mungkin ya, terlalu to the point gitu. Tapi bisa juga kita bilang ya, pertama-tama istilahnya basa-basi dulu lah kan. Pak dari mana, dari kota mana, tinggal di mana, mau ke mana. Terus kemudian ini apa ya, mau tutup ya ini. Oh salah, kayaknya mau mati HP saya sebentar, ntar saya masuk lagi. Oh nggak jadi ya, soalnya itu tadi dia sebentar mesti masuk lagi nih, HP-nya kepanasan. Wayo, terlalu panas. Baik, ini
Google Meet-nya ini keputus ya karena terlalu panas. Ya ini gimana caranya ini supaya bisa dingin? Gimana caranya? Ya, sebenarnya kita coba mungkin bisa membantu. Jadi ini nggak bisa di hide. Jadi Bapak Saudaraku mungkin saya close dulu aja. Soalnya ini masih dinginkan dulu HP-nya. Thank you, God bless.